Posisi yang enak banget tentunya, dan kita akan lihat bersama-sama seperti apa eksekusinya di game yang pertama match pembuka kita di hari ini. Oke, dendam dari sosok seorang Albert yang mungkin tersimpan rapat dan tidak ada orang pun yang tahu untuk membuktikan siapa yang terkuat di jungler. Atas Kairi akan terbukti untuk kali ini. Mampukah Albert mengalahkan Tata Kairi atau Kairi akan tetap membuktikan kalau dia tetap jadi jungler nomor 1? Please, mari kita saksikan Padang and Friends di Snapdragon Pro Series. Let's go to the lane of down. Oke, Badang yang ternyata kembali muncul ya, dan akhirnya di-ban karena takut meledak kayak tadi ya. Tapi ternyata Lutfi yang menggunakan high loss-nya, bukan Khalid EXP nih Bang Oji. Oke. Jadi Khalidnya di Keyboy. Ya, itu tadi sempat, makanya gue agak ngotot di bagian. Gue berharap di Lutfi. Oke. Kenapa? Kasih Lutfi power initiate. Oke. Sayang sekali masalahnya. Dia apalagi kan dulu pakai Arlot. Sayang sekali. Dan dia kemarin perform banget loh pakai Arlot ya. Atau dia mau menghindari head to headnya sama Cici. Oke, kita nggak tahu, tapi mungkin menurut saya itu adalah keputusan terbaik dari coach masing-masing. So, dimana dengan ada kondisi dari Albert yang coba untuk melakukan rotasi, dan Xavero kali ini masih cukup kuat. Dan mau tidak mau retribution harus dikeluarkan untuk kali ini. Yep, apalagi kalau ngelihat dari Granger yang sangat superior ya untuk di patch yang sekarang juga. Masih terbilang cukup aman, walaupun EvoSoli ini ada sedikit keunggulan juga secara dari farming pattern. Albert masih fine-fine aja. Player emblemsnya yang sudah kita intip juga nih ya, Tenacity terselip di tubuh dari DPZ yang bisa kita katakan DPZ ini bisa dibilang kalah head to head bersama dengan Suns-nya juga. Ya makanya butuh dari Brave Smite-nya, ada Tenacity-nya juga, dan Tough Boots bahkan yang digunakan oleh DPZ. Oke, Tough Boots ya. Oh berarti dia cukup respect sekali dengan kondisi dari Suns yang tiba-tiba bisa dive in ke dalam ya. Tapi lihat kondisinya dari Lutfi, udah coba untuk melakukan screening, udah coba untuk mencari di mana para pasukan dari tim EvoSoli yang standby di arah Pit Turtle. Tapi di balik itu semua, lihat kondisi dinaik ke arah mid lane yang sudah dibuka oleh sosok tim EvoSoli ini menandakan mereka ingin siap team fight. Wah, tapi lihat Keyboy-nya. Keyboy-nya benar-benar megangin dan bahkan ngintipin di mana Albert sedang melakukan purple buff-nya, ditempelin terus-terusan menjadi distraksi. Tapi masalahnya ini nggak bakal cukup juga untuk punya waktu untuk seorang Kairi mendapatkan turtle. Jadi Keyboy, kalau dia tetap berada di sana, ini akan berbahaya untuk dirinya. Kenapa? Karena concernnya adalah Keyboy bisa tertrigger dari spellnya, atau dia harus tumbang, itu chance yang sangat besar. Dan KYY sekarang satu-satunya orang yang bisa mengawasi para pasukan dari tim Onyx Esport. Ternyata kondisi dari KYY terperangkap di depan sana. Reggie dengan ada para pasukan dari tim EvoSoli terkena first blood, berhasil mendapatkan satu point kill. Tapi surprise Kairi, almost is never enough. Masih ada satu buah Coachero bisa menyelamatkan Kairi, dan Kairi ter-take down. Para pasukan dari tim EvoSoli kali ini mereka mencoba untuk menukar, dengan adanya Albert pun juga harus hilang. DPZ dan juga Reggie. Kali ini tersisa 2 versus 3. Onyx Esport tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan. Tapi satu hal yang cukup berbeda dari kedua belah tim ini, rotasi dari Xavero. Dia mencoba untuk mendapatkan satu posisi yang penting, tapi Keyboy tidak boleh ter-take down. Keyboy akan menjadi satu poin kill sangat mahal kalau misalnya dia termakan, karena gara frontliner yang bisa poking damage terhadap para pasukan dari tim EvoSoli. Iya, dan gak ada yang bisa ngintipin juga ke area dari turtle-nya. Tadi kalau lihat Albert, dia habis dari purple ke orange, dia tahu ada diversion yang bisa membawa dia lebih cepat dan turtle. Oke, dan Lutfi itu tidak akan ada gunanya karena damage yang diberikan tidak terlalu sakit. Bahkan Lutfi bisa ter-take down karena Reggie di depan sana, dan Suns segera maut memilih untuk mundur. Dan rotasi yang terjadi tadi ketika Erlan sadar dia kalau rotasi sama Xavero, akhirnya Erlan mengikuti hal tersebut dan itu cukup baik. Yap, oke. Tapi EvoSoli mereka membayar kerugian tadi dengan mengambil ke arah turtle yang pertama. Sementara Reggie cukup free dengan movement yang cepat, bahkan damage per second-nya juga kerasa untuk bisa dapetin sedikit platingan di bagian bawah. Kairi sudah selesai juga dengan satu buah hunter strike-nya, namun dengan satu point kill yang belum berhasil untuk ditabung satu pun nih dari Kairi, keadaannya ya masih cukup terbilang harus lebih fokus ke arah farming dulu. Sementara kalau ngeliat dari arah top lane-nya memang dibiarkan saja, gold laner dibiarkan mandiri karena semuanya tadi sibuk baku hantam di area dari turtle yang berseberangan dengan gold lane. Ya, dan sekarang kita melihat satu buah turtle cukup membuat para pasukan dari tim EvoSoli unggul dengan 200 perak, tapi kondisinya adalah tetap sama.
dengan rotasi yang cepat. Dan Kairi kali ini menuju ke TPZ dengan satu buah Cochero yang nyangkut ke DPZ dan tidak ada Avatar Guardian for nothing. Membuat para pasukan dari tim EVOS Holy kali ini masih selamat. Tapi satu informasi yang sangat mahal, tidak ada flicker untuk DPZ. Dan Suns harus mundur dulu sih setelah terkena adanya duality tadi yang dikeluarkan oleh DPZ walaupun memang sudah ada flicker dan diversion. Oke, diversion dan Pulpi di arah bottom lane tersisa seorang diri tak ada menemani. Bakal coba ada KYE di sana, Stemma pasti ada surprise. KYE koordinasi yang sangat tepat, boost checking yang sangat tepat dan awareness yang di luar kira-kira dari seorang KYE. Dia tungguin di situ karena unbreakable-nya kalau dipastikan satu hari menyangkut kelar barang itu sudah. Dan udah tahu pasti dengan adanya IMU tadi yang sudah diambil oleh Suns dengan diversion play-nya juga awareness dan jam terbang ini memang tidak bohong ya, pergerakan mahal dari Ki yang ngebuat akhirnya dari EVOS Holy bisa dapetin point kill tanpa adanya pertukaran sama sekali. Yes. Dan ini pertukaran yang sangat cukup baik. Kenapa di sisi EXP lane Lutfi, dia nggak bisa well farming, nggak punya item, dan tugas dia sebagai frontliner ini langsung drop drastis. Ya, Savero selesai dengan Sky Piercers-nya tapi belum ada point kill yang ditabung. Sementara dengan adanya Kairi mencoba untuk masuk. Oke, ternyata di sana Kairi nggak bisa masuk dan bahkan Kiboy tergocek. Dia lupa untuk melakukan checking boost. Bahkan di sana targetnya menuju ke TBZ yang masih survive plus buff turtle membuat para pasukan dari tim EVOS Holy makin semakin kuat. 5 point kill, 800 gold. Dan para pasukan dari tim EVOS Holy, mereka udah mulai fokus menuju ke arah turret karena pertukaran dengan turret di arah top lane harus mereka lakukan. Kalau tidak, ini sama aja Turtle tadi agak sedikit sia-sia. Nah ini untungnya banyak banget ya, EVOS Holy dapetin 2 kill. Tadi sempat ditukar dengan outer top turret dan bahkan dibayarnya sangat-sangat mahal. Kontan. Dan kontan, outer middle dan outer bottom berhasil untuk dihancurkan juga. Oke, dan bahkan iya ini dia mantan penggawa EVOS ya kan. Ini Luminar spam emot merah ya guys ya. Sama dengan DCW dia. Oh iya ya, oh saya nggak tahu. Spam emot merah Ichan. Halo Ichan, ini dia salah satu legenda hidup EVOS. Mau nangis. Ya kan, juara M1 mid laner terseram pada zamannya. Ini bentar lagi produser kita jadi DPO nih. Bahaya. Tapi yang tahu-tahu aja gitu. Ya TTA. Ya TTA. Ya TTA, boleh. Tapi itu di belakang biasanya. Biasanya, tapi untuk sekarang EVOS Holy mereka unggul cukup banyak ya, 2.700 bahkan kayaknya satu outer top turret juga akan segera dihancurkan. Sementara dari Onyx mereka nggak banyak yang bisa dilakukan nih. Selain ya udah mereka akan berbondong-bondong 5-man move dan bahkan satu buah purple buff pun gagal untuk bisa diantisipasi oleh Kairi. Gak sempat mengeluarkan retribution. Yes, dan bahkan menuju ke arah 3.000 gold difference kali ini. Dan ingat, Onyx Esports punya kesempatan untuk membalikan gold ini di turtle yang selanjutnya. Pastikan minimal Kairi bisa ke backline atau enggak kalau mereka nggak mau turtle, point killnya mereka bisa dapatkan. Atau EVOS Holy mau merubah ke Lord. Tapi ternyata, mereka memberikan informasi yang sangat tepat dan untuk masih ada Quad Shadow yang menyangkut di sana. Iya, dan udah nggak ada diversion. Dan harusnya ini waktu yang tepat untuk Onyx Esports bisa langsung set up ke arah turtle-nya. Itu dia. Gak akan ada movement yang cepat juga karena semuanya berjalan kaki. Dan turtle sudah menjadi ritual pemanggilan. Akan ada team fight karena Ki akan ada di depan. Oke, berada di gas depan menuju ke arah Kiboy menuju ke belakang depan Sester belakang di depan sana. Flicker for defensive. Reggie masih mau lebih tapi tampaknya Reggie terlalu memaksa mendapatkan point kill ke arah belakang. Meanwhile Erlan mencoba untuk menutup ke arah jalan seorang Lutfi. Nampaknya para pasukan dari tim EVOS Holy retribution-nya tidak bisa di take down. Albert owning condition, Albert owning level. Kairi sekalipun gak bisa mendapatkan takeover terhadap turtle tersebut dan EVOS Holy. Satu miss komunikasi menurut saya. Tapi nampaknya mereka mencoba untuk melakukan sedikit camping. Suns, apakah Kiboy akan menjadi target utama Kairi dan nampaknya happy birthday Kiboy! It's Suns pick up terjadi. Happy birthday dan camping boost yang berhasil dilakukan para pasukan dari tim EVOS Holy. Satu suara, one voice, one family EVOS Holy. EVOS Roar-nya. Tapi ini kalkulasi yang mahal banget sih dari EVOS Holy. Mereka diversion ke bawah, dia tahu gak akan langsung buru-buru set up ke arah turtle-nya dari Onyx karena belum muncul. Sampai akhirnya turtle-nya muncul, dia datang lagi berbondong-bondong dan diusir mundur semua sehingga tidak ada kesempatan untuk Onyx Esports setidaknya mendapatkan satu ekor kura-kura. Karena perfect turtle nih dari EVOS Holy-nya dan bahkan ngelihat penguasaan map yang dipegang oleh EVOS Holy ini pun cukup sulit
bagi Onyx untuk bisa mengembalikan keadaan. Karena akhirnya jadi leluasa banget untuk Loi-nya bisa menghuni rerumputan demi rerumputan. Oke, tapi sekarang lihat gimana caranya Kiboy mau masuk ke depan. Kiboy nggak punya badan yang sangat kuat, damage-nya pun juga so-so aja. Tapi dengan Gold Spray mau menuju ke arah belakang, damage flick ke 4 defensive, tapi Loi save the day for this time. Target menuju seorang Kiboy, Albert seorang diri, tadi menemani damage dari Sasta, bahkan Avatar Guardian for nothing. Berhasil mendapatkan sosok dari seorang Lotfi. Tidak bisa dihendung, bahkan Kiboy menjadi target kedua. Ini aman ke para pasukan dari tim EVOS Holy. 5K goal difference. Albert dan DPZ 2 kombinasi depan sana yang berhasil memporak-porandakan para pasukan dari tim Onyx Esports. Albert and the gang bersama-sama mencoba untuk membalaskan dendam dari sosok seorang Albert dan menjadi pembuktian untuk match kali ini. Ini NLT sih mahal banget ya buat EVOS. Mereka tahu siapa yang harus bergantian masuk, yang siapa yang delivering damage dengan kalkulasi yang begitu baik juga. 6.900 sekarang gold yang dipimpin oleh EVOS Holy menjadi modal mereka lagi untuk bisa mendominasi, dan Lord sekarang sudah muncul. Bahkan kalau bisa dikatakan untuk Onyx Esports, siapa yang akan bisa membuka vision? Lutfi ini udah babak belur banget, terpaksa harus bertahan di level 9. Dan tanpa adanya kontes, karena Lutfi juga sekalinya nongol, ngintip, langsung di burst. Alright, dan nampaknya di sini para pasukan dari tim EVOS Holy, mereka mencoba untuk melakukan takeover terhadap Purple Buff dan Hayabusa. Dengan adanya Quiet Shadow dan juga Shadow Kill yang tidak terlalu berasa, bahkan memporak-porandakan 2 poin kill hilang. EVOS Holy sangat-sangat mengerikan. Wow, dan akhirnya dari EVOS Holy ya mereka dapat 2 keuntungan ya, dengan membawa Loi dan juga Harit yang sangat-sangat snowball. Pertukaran antara Loi dan juga Granger ini masih belum bisa dimaksimalkan oleh Onyx Esports karena keadaannya sangat-sangat terancam. Walaupun Savero masih fine-fine aja ya, belum ada point dead sama sekali juga. Tapi masalahnya nggak ada space yang bisa diambil sama Onyx Esports untuk mendelivering damage juga. Kairi tadi semuanya damage-nya kebagi karena EVOS Holy udah 5-man move nih mainnya. 5-man move dan gold difference yang cukup jauh banget ini yang tidak bisa dibendung, dan Kairi nggak punya damage atau strike, War X itu nggak akan cukup. Sekalipun cuma ke arah KY itu nggak akan cukup. Masih belum cukup. Sky Piercer pun dia tidak punya. Ya, itu nggak ada stacknya juga ya. Makanya. Jadi dia nggak punya damage tambahan lah kurang lebih secara nggak langsung. Tapi Sans lihat di depan sana dengan 1 kali panas suara dari seorang Albert, tapi Kiboy masih tahu dalam Avatar Guardian-nya mencoba untuk menuju ke arah 1 point kill di depan sana kalau Lutfi target utama mereka. Dengan best turret dari bottom line yang pecah, apakah mereka menyelesaikan game ini dengan sangat cepat atau mereka akan lebih sabar untuk menuju ke arah 2 wave yang terlalu jauh untuk bisa menuju ke arah best turret mereka dari tim Onyx. Wah, ini Sans, no way Sans. Salah satu orang yang bisa melakukan rotasi atau backstep terhadap para pasukan dari tim EVOS Holy, ternyata mereka harus ter-takedown. 3 berbanding 5, bukan angka yang baik untuk para pasukan dari tim Onyx Esports. Di sana Regis sekarang maut ke Kairi, fokuskan gamenya, dan di depan sana EVOS Holy take the game. 12 menit saja dominasi yang tidak terhentikan EVOS Holy. Mereka berhasil untuk bisa mendapatkan snowball power.